Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji selalu kita panjatkan kepada Tuhan alam semesta, penguasa yang sebenarnya, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, Raja yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik yang paling berhak untuk dicintai, ditunduki, ditakuti, serta diikuti peraturan-peraturannya kecuali Allah. Allah telah menyiapkan segala fasilitas di muka bumi ini untuk dinikmati. Dan untuk mempertahankan nikmat itu, Allah menyuruh kita setelah menikmati, bersyukur dan berterima kasih padanya. Serta syukur ini Allah rangkumkan di satu kalimat yang sederhana, mudah sekali diucapkan, dan akan menjadi penyebab utama seluruh kebutuhan kita dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini dalam setiap keadaan. Bahkan seringkali hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi Allah takdirkan, ternyata itu adalah kebaikan buat kita. Begitu juga seringkali hal-hal yang kita sukai tapi ternyata Allah gagalkan tidak memberikan kepada kita karena itu baik buat kita. Dan Allah lebih tahu sementara kita tidak mengetahuinya. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan ridho kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Jadi untuk mengejar janji Allah yang benar itu, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bicara masalah jihad dan ibadah yang mulia yang tidak akan pernah terhapus dari benak seorang muslim. Perang suci, mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pintas menuju ke surga hanya dengan mengorbankan dan menggadaikan nyawa juga harta, maka Allah SWT balas dengan surga. Dan kita sudah membahas kurang lebih 3 pasal sebelumnya ya, 3 materi. Betul begitu ya? Kita sudah membahas dari awal tentang masalah hukum jihad, kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi bisa fardu ain secara individual kalau pemerintah setempat meminta kita berjihad atau pemimpin kita. Kemudian juga pada saat kita diserang atau dijajah oleh musuh, sifatnya fardu ain. Dia menjadi fardu kifayah, tercukupkan bila ada yang sudah melakukannya, seperti wilayah-wilayah yang sedang konflik, misalnya Palestina, kayak kita sekarang di Indonesia, bagi kita fardu kifayah. Bagi mereka yang sedang terjajah fardu ain secara individual. Kalau kita sendiri tidak seperti itu, kita fardu kifayah, tercukupkan dengan adanya mereka, gitu kan. Kemudian dia juga bisa menjadi sunnah kalau ada ekspansi Islam ya, di sebuah wilayah. Para salafus saleh mereka seringkali seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang sangat masyhur, wilayah muslimin aman dan beliau seorang ulama mengajar, tapi beliau ingin mendapatkan pahala jihad, maka beliau sengaja ikut dengan pasukan muslimin di perbatasan antara muslim sama orang-orang kafir. Lalu seringkali terjadi lutupan-lutupan peperangan di antara muslimin sama orang-orang kafir dan dia ikut di situ. Ini hukumnya sunnah, gitu kan? Karena dia tidak disuruh oleh pemerintah, tapi dibuka kesempatan pada saat itu untuk ikut mau atau tidak. Ini mirip dengan kasus waktu perang Badar. Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat sehingga jadi wajib, tapi Nabi memberikan pilihan, makanya cuma 314 orang yang pergi. Beda dengan kasus Uhud, kasus Tabuk, itu Nabi SAW suruh semuanya ikut, maka wajib secara individu tentunya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Ada macam-macam jihad juga, sudah kita paparkan. Ada jihad melawan orang-orang kafir pada saat mereka menyerang. Itu baik dengan tangan, dengan harta, juga dengan lidah, juga dengan hati, sesuai dengan sabda Nabi SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lidah kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian juga ada jihad melawan orang-orang fasik, ahli maksiat, tapi kita perangi sini dengan meluruskan kemungkaran mereka. Bagi yang punya power, pemerintah bisa dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak punya power, kalau tidak bisa dengan hatinya. Juga ada jihad melawan syaitan dengan godaan-godaannya. Maka disilakan dengan jihad oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah sesuai dengan firman Allah surah Luqman ayat 33, wala yagurrannakum billahil gharur, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian tentang Allah.
Jadi dia berusaha menanamkan permusuhan di antara kaum muslimin, meretakkan hubungan di antara mereka, merusak rumah tangga suami istri. Maka kita harus engah untuk bisa melawan waswas syaitan. Semua yang bisa merarah kepada pertengkaran, merusak rumah tangga, merusak hubungan baik, syaitan. Udah jangan diikuti. Segera berhenti. Dua pihak harus segera sadar. Termasuk dalam masalah bab jihad yang, atau contoh atau macam jihad yang ketiga. Juga ada jihad melawan hawa nafsu. Ya, pada saat kita harus menundukkan hawa nafsu kita yang boleh hanya terlampiaskan pada yang halal, sementara haram semuanya kita tutup pintunya. Butuh mujahadah, memaksakan diri untuk bisa membantu diri kita untuk itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang keutamaan jihad dan banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah surah Al-Quran di dalam surah Taubah 111, di Shaf ayat 4, di Shaf juga ayat 10 sampai ayat 12. Ya, tapi yang perlu kita ingatkan kembali sini dua buah ayat Al-Quran ya. Yaitu dalam surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12 yang Allah menjelaskan kepada kita kalau jihad, kalau ada jihad yang benar sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, maka kita akan berniaga dengan Allah. Kita sedang berniaga, investasi darah kita, nyawa dengan harta kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim." Hai orang-orang beriman, maukah kalian, sukakah kalian aku tunjukkan, hanya besar kata ganti Allah, suatu perniagaan, bisnis yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang pedih pada hari kiamat. Dan juga gangguan di dunia, ya sakit, gangguan orang akan hilang semuanya. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Ini yang kita ingatkan. Tentu sudah kita paparkan panjang lebar tentang ayat ini ya. Juga yang kedua adalah Ali Imran ayat 169 sampai 170 tentang semua orang yang mati syahid hidup di sisi Allah SWT, walaupun di mata kita sudah meninggal dunia, tapi mereka hidup. Yaitu firman Allah Ali Imran 169-170, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullah min fadlih. Al-ayah. Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang masalah orang yang pergi jihad. Pahalanya setiap hari di medan jihad itu seperti orang yang berpuasa dan full dengan sholat malam. Sampai dia pulang dari kancah jihad. Jadi kalau setahun dia jihad, 2 tahun, 10 tahun, maka tetap akan sama. Setiap hari dia seperti sholat malam dan berpuasa. Sebagaimana hadis, yaitu kalau di halaman 607 ya, hadis kedua yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, sabda Rasulullah SAW, "Mathalul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahid fi sabilihi kamathalis sha'imil qa'im wa tawakkal 'ala Allah lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahul jannata aw yurji'ahu saliman ma'ajrin aw ghanimah." Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya. Maksudnya Allah maha tahu siapa yang ikhlas. Bagikan orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam, Allah menjamin seorang mujahid yang berjihad di jalannya, jika ia wafat, bahwa dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Atau jika ia selamat, niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi konsep dasar jihad kalau masuk kancah peperangan cuma 2. Mati syahid masuk surga atau pulang dengan kemenangan. Tidak ada kata kalah. Walaupun kita semua 10.000 orang datang misalnya semuanya mati dibunuh oleh musuh, kemenangan justru target utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hanya memilih orang yang paling ikhlas. Selalu daftar
orang yang mati syahid di medan perang lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di perang Badar 314 orang muslimin, yang mati syahid hanya 70 orang, 60 orang. Syuhada Badar. Di perang Uhud 700 orang, hanya 70 orang yang mati. Padahal kalau kita fikir teman-teman sekalian, pakai pedang berhadapan, anak panah dilempar, tombak dilemparkan, gitu kan? Tapi subhanallah yang meninggal cuma 10%-nya, gitu kan? Di perang Khandaq, perang Ahzab, itu kalau tidak salah kurang dari 10 orang sahabat yang mati. Bahkan mungkin cuma 3-4 orang, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pun meninggal setelah kena panah di dadanya dan luka parah, beberapa hari kemudian baru dia mati, gitu kan? Jadi sedikit sekali orang yang mati syahid itu, sedikit. Pembebasan kota Mekah bahkan tidak ada korban. Dari 10.000 pasukan muslimin semuanya selamat. Di perang Hunain ada beberapa orang korban, itu pun tidak banyak, gitu. Yang jadi korban di antara mujahidin, kalau saya tidak salah kurang dari 10 orang, gitu. Di perang Tabuk nggak ada satupun korban. Karena 30.000 pasukan muslim yang pergi, nggak jadi berhadapan sama Romawi, karena Romawi takut bertemu dengan mujahidin. Jadi selalu dalam histori jihadnya Nabi SAW, dan juga akan terjadi begitu terus, karena itu contoh sampai hari kiamat, orang yang mati syahid sangat sedikit. Yang paling ikhlas berharap mati. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan itu, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk itu. Ya. Kelihatan laki-lakinya seseorang di situ. Kalau cuma tahu ngomong saja, ya tidak berani, maka tidak ada gunanya. Situlah Allah SWT menguji kita. Tinggal satu tusukan musuh, satu peluru saja, masuk surga tanpa hisab. Semua dosa diampuni. Toh kita juga akan mati kan? Mau di ranjang atau mau di medan perang sama. Dan orang mati sudah saya jelaskan, mereka tidak merasakan lagi sakitnya itu. Mereka cuma tahu malaikat maut cabut ruhnya. Orang beriman mudah, orang fasik atau kafir sulit. Selesai. Itu bocoran dalam agama kita. Kita sudah tahu semuanya itu. Bagaimana Allah SWT ajarkan. Ini dimasukkan dalam hadis keutamaannya tentunya, dan cukup banyak hadis yang sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi. Ini review saja ya, makanya saya cuma ambil garis-garis pentingnya. Adalah hadis yang setelahnya di halaman 608, hadis kedua di situ. Ya. Man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsu bil ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau membisik, karena tidak ada jihad ya. Kalau ada jihad kemudian dia tidak ikut, sudah jelas dia munafik. Kalau ada jihad dia tidak ikut dan itu diwajibkan oleh amir atau pemimpin, maka dia dianggap munafik. Ya. Atau dia dianggap orang yang alsi, bermaksiat kepada Allah SWT. Orang munafik memang tidak mau ikut jihad. Mereka mencari segala macam alasan. Kecuali kalau tidak ada, kayak kita sekarang mungkin kita belum temukan misalnya ya, tempat yang tepat, ya, ada instruksi tepat dari para pemimpin misalnya. Ya, kalau dia tidak pernah membisikkan pada dirinya untuk ikut berjihad, artinya satu waktu kalau diperlukan saya siap, maka dia bisa mati dalam keadaan menempati atau menepati salah satu cabang kemunafikan. Di sini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan Dafat Imam Muslim nomor 1910. Jadi artinya setiap orang harusnya dia berusaha untuk meniatkan dalam hatinya, kalau Allah mudahkan satu waktu ada jihad yang benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, dia siap untuk itu. Berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini teman-teman sudah saya titik beratkan poin penting ya. Kita tidak akan pernah mau berkorban sesuatu yang besar kecuali kita sudah berkorban dari yang kecil. Antum tidak mungkin mau berinfak 10.000 rupiah kalau antum belum pernah memulainya dengan 5.000 misalnya. Kita harus mulai dari kecil dulu. Misalnya dari 2.000 rupiah, kalau antum tidak pernah pindahkan ke 5.000, antum tidak akan pindah kepada 10.000-nya, tidak akan pindah ke 100.000, tidak akan pindah ke 1 juta, lebih jauh lagi. Maka memang tahapannya itu, berkorban selalu di jalan Allah, maka akan terbuka pengorbanan yang lebih besar. Jadi kan, berkorban di jalan Allah SWT. Jadi kalau kita disuruh berkorban, ada kotak amal, ada segala macam infak, belajar. Selama ini antum kasih 2.000, ubah sekarang jadi 5.000, ubah jadi 10.000, ubah jadi 100.000. Makin besar pengorbanan, makin besar balasan dari Allah SWT. Ya. Begitu juga dengan orang kadang-kadang kalau umroh, saya ingatkan begitu. Pak, gundul. Sunnah Nabi SAW gundul. Oh tapi nanti bagaimana Ustaz, saya mau kerja. Kadang-kadang bapak yang, so saya bercanda, Pak, baru rambut Allah minta, belum darah. Baru rambut, sudah nggak mau dikorbanin. Kenapa? Gara-gara perkataannya orang. Setiap helai rambut dalam hadis disebutkan 1 pahala. Berapa banyak ini? Berapa ribu rambut kita? Sebentar 2-3 bulan tumbuh.
Berkorban rambut dulu, nanti baru darah. Kalau rambut aja nggak mau dikorbanin, terus nanti mau diminta jihad, korban darah. Mustahil. Mengkhayal. Terus mau dapat bidadari, 70 orang lagi. Mengkhayal. Hah? Harus punya jiwa yang besar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkorban itu harus dimulai dengan hal-hal kecil dulu. Terus kita tingkatkan tahapannya supaya nanti kalau diminta sesuatu yang besar kita siap untuk itu. Paham gak ini anak muda ini? Oh, begitu saya bilang anak muda semangat, ya. Kita juga sudah jelaskan masalah ribat. Dan ini yang terakhir kita bahas, ribat adalah mengikat diri, ya, di medan perang atau di perbatasan antara muslim sama kafir. Berjaga-jaga. Kapan Islam diserang maka dia siap untuk itu. Dan itu disebutkan di dalam hadis, di antaranya yang kita sanad hasan riwayat Tabarani di halaman 610 ya. Ini kena saya reviewkan saja untuk mengingat kembali terakhir apa yang kita bahas, karena kurang lebih kita sudah libur 2 pekan ya, dari 3 pekan ya. 2 minggu berarti 2 pekan. Baru 2 minggu, serasa sebulan ya. Baiklah, hadis Nabi SAW di situ ada di footnote, ada di halaman 608 hadis kedua ya. Yang kata Nabi SAW, harasu lailatin fi sabilillahi khairun min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Menjaga wilayah perbatasan 1 malam saja di jalan Allah. Jadi ini kafir, ini muslim. Ya, saya sudah kasih contoh teman-teman kita di Palestina sekarang yang lagi dijajah. Setiap hari di rumah mereka itu bisa mereka niatkan ribat. Dan saya pernah bicara sama mereka kan. Saya pas masuk di toko souvenir di Palestina, lalu saya ngobrol sama mereka. Kenapa? Kebetulan ada yang ngobrol sama saya. Dari mana? Dari Indonesia. Saya tanya, dari mana? Dia bilang Palestina. Tapi saya dulu lama tinggal di Saudi. Loh kenapa kembali ke sini? Kan Saudi aman. Sini kan lagi dijajah. Dia bilang untuk ribat. Ya gitu. Saya mau ribat. Semua kami di sini sekeluarga sudah niat kembali ribat. Setiap saat Yahudi nyerang kita bisa melawan. Gitu. Tadi itu yang kata Nabi SAW, menjaga wilayah perbatasan 1 malam saja di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam yang pada malamnya mengerjakan sholat sunnah, tahajud dan siang harinya puasa. Nah, di sini Hasan. Jadi 1 hari saya kita korbankan. Makanya saya kalau bimbing jemaah ke Palestina saya bilang, Bapak Ibu niatin ribat. Walaupun kita cuma 3 hari. Ada ribut dibutuhin ya sudah bismillah. Lawan saja selesai. Enak itu. Kalau saya emang tunggu-tunggu itu kapan Yahudi ada masalah nih. Enak bener. Yang penting sudah masuk dulu ke dalam gitu kan. Kalau antum Allahu a'lam. Saya orang nikah aja nggak maju-maju. Apalagi mau bicara korban darah. Sama juga ada sebagian orang mau poligami tidak maju-maju gitu kan. Bukan antum. Mau melangkah berangkah nggak ya, nggak takut. Terus mau jihad, la haula wala quwata illa billah. Baiklah, nanti panjang kalau kita bahas itu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis setelahnya, hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Api neraka diharamkan atas mata yang terjaga di jalan Allah. Maksudnya dia buka matanya, dia begadang untuk menjaga jangan sampai musuh menyerang. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim itu mereka kalau disuruh Nabi kasih pilihan siapa yang berjaga malam ini, pada berlomba semuanya. Langsung mereka mau jaga. Padahal besok ini butuh tenaga, energi untuk bisa melawan jihad. Tapi mereka mau berjaga-jaga. Dan mereka menghabiskan sholat malamnya dengan sholat malam. Itu memang mereka tahu 1 malam ribat sama dengan 1000 malam. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Kalau 1 minggu dia jaga. Kali saja berapa ribu, gitu kan? Berapa banyak? Sekarang orang di Palestina berapa tahun mereka ribat itu? Saya masya Allah masuk di Masjid Aqsa itu ada orang tua subuh-subuh jalan pakai tongkat. Kalau kita tanya sudah berapa lama? 40 tahun sholat di Masjid Aqsa dari masa penjajahan dulu awal. Kalau orang tua itu kalau kita tanya, terus kenapa di sini? Ya kita tunggu kapan ada ribut. Kadang-kadang begitu. Mereka tunggu itu apa ribut, mereka bisa melawan gitu. Begitulah keadaan orang-orang beriman. Kemudian juga hadis yang sebelumnya ya, saya lewatkan tadi ada 1 hadis yang juga mulia sudah kita bahas. Orang ribat itu akan terus berjalan amalnya. Jadi misalnya selama antum belum ribat, kalau orang ribat terus meninggal dunia ya, sebelum dia ribat misalnya dia biasa sholat 5 waktu yang wajib ya, puasa Ramadan, dia haji,
Yang sunnah-sunnah misalnya sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sedekah, zikir pagi petang, baca Quran, apa saja itu. Kalau antum mati ribat, lagi berjaga-jaga, terus ada sakit terus antum mati, atau ada panah musuh meleset misalnya, mati, berjaga-jaga di proses, maka semua amal yang antum pernah kerjain berjalan terus walaupun antum sudah mati. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang sebelumnya, hadis pertama di halaman 610 itu. Kata Nabi SAW, kullul mayyiti yukhtamu ala amalihi illa al-murabita fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu man min fattanil qabr. Setiap mayit ditutup amalnya. Kalau sudah mati nggak berjalan lagi. Sholatnya, puasa yang sudah dia pernah kerjakan saja, gitu kan? Kecuali penjaga wilayah perbatasan antara muslim sama kafir. Maka pada saat dia meninggal, amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat, serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2500, Tirmidzi 1621. Hadis tersebut digolongkan hadis yang sahih. Ya. Jadi ini semua keutamaan yang luar biasa. Baik teman-teman, kita akan masuk sekarang ke materi keempat. Tentu saya tidak ulangi semua dalil-dalilnya cukup banyak ya. Saya berharap teman-teman nanti review kembali. Kita masuk ke materi keempat tentang kewajiban mempersiapkan jihad. Dan saya sudah bilang, penulis buku ini, Syekh Abu Bakar rahimahullah, punya pendapat yang sangat baik. Mudah-mudahan kita dengan berpegang pada pendapat beliau, kita berpegang pada pendapat sosok ulama yang mungkin kita berharap fatwa inilah nanti yang kita atau fatwa ini akan menjadi penyebab kita mendapatkan apa yang beliau fatwakan. Beliau memfatwakan semua negara Islam seharusnya mengadakan wajib militer. Kata beliau, wajib militer. Memang cuma Indonesia mungkin yang tidak lakukan ya, kalau tidak salah. Maksud di Asia. Karena setahu saya kayak Malaysia ada mungkin wajib militernya. Iya. Ada Singapura wajib militer kan? 2 tahun ya, kalau tidak salah. Dan selama, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, negara-negara Islam adakan wajib militer sehingga negaranya membutuhkan dia setiap saat dia bisa bergerak karena dia faham senjata segala macam. Dia pernah belajar untuk itu. Kapan dia niatkan itu, dia belajar untuk membela agamanya, negaranya ya. Maka selama dia menunggu panggilan, walaupun dia sampai mati tidak ada, itu dihitung ribat. Dihitung ribat. Jadi penghitungan ribat luar biasa. Padahal sebenarnya dia tidak menghadapi musuh. Tapi karena dia berjaga-jaga setiap saat kalau dipanggil, maka dia siap untuk itu. Maka insya Allah ribat. Ya, itu fatwa beliau. Dan setiap muslim harusnya bisa mempersiapkan diri untuk jihad. Maksudnya secara ruh, dengan ilmu, belajar agama. Karena makin dalam ilmu agama kita, makin kental iman kita, makin siap kita berkorban. Juga dengan keterampilan-keterampilan yang tidak tentunya ya, mendorong kepada penilaian negatif pada Islam. Kan sekarang kayak memanah, sunnah Nabi SAW berkuda, bahkan jadi olahraga internasional kan. Nah, kita belajar itu. Karena Nabi SAW suruh itu. Ajarkan anak kalian memanah ya. Ketahuilah kekuatan itu pada panahan, kata Nabi SAW. Tunggangilah kuda, ajarin anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat sementara kuda itu berlari misalnya. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu yang kita dianjurkan untuk bisa belajar. Nanti kita dengarkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah itu dalam hadis ini. Kalau saya teringat beberapa hal yang lain saya tambahkan insyaAllah. Saya akan bacakan dulu. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, materi keempat, kewajiban mempersiapkan jihad. Adapun yang dimaksud dengan mempersiapkan jihad adalah mengadakan sejumlah sarana dan berbagai perlengkapan perang secara lengkap dengan berbagai jenisnya. Hukumnya termasuk wajib kifayah. Kalau ada sudah melakukan ya sudah selesai. Tapi kalau belum ada maka setiap muslim harusnya melakukan itu. Sebagaimana jihad itu sendiri. Ya, hanya saja di dalam pelaksanaannya persiapan jihad dilakukan lebih dahulu daripada jihad itu sendiri. Sebagaimana hal itu disinyali dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Allah suruh kita punya persiapan dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Ya. Tentu saya pernah jelaskan ya teman-teman sekalian ya, di waktu kita sekarang ini membahas masalah jihad sangat sensitif. Ada orang terlalu berlebihan memahami jihad sehingga akhirnya mereka masuk dalam kategori melampaui batas. Keluarlah kelompok-kelompok seperti Khawarij, bom dirinya dianggap mati syahid misalnya. Itu kan tidak boleh.
Ya, membom orang kafir yang muahad. Muahad itu orang kafir yang dibawa perdamaian Islam. Siapapun orang kafir masuk di Indonesia dapat visa resmi dari pemerintah, antum tidak boleh ganggu. Dia buat kesalahan, ya pemerintah punya urusan, kita tinggal ingatkan saja. Tapi kan turis buat maksiat itu dosanya pemerintah, bukan antum. Ya, sampai saya pernah bicara sama teman-teman di Bali waktu tablik akbar, ini bule-bule yang datang orang non muslim ini. Bisa nggak kalau dia lagi mampir, kebetulan ketua panitianya punya toko, sering didatangi orang-orang bule, beli handphone segala macam. Antum bisa nggak taruh di toko antum selebaran tentang Islam? Bisa Ustaz. Mereka terima kalau dikasih, kasih. Mereka kan suka baca. Dakwah, sampaikan dakwah. Jangan antum lakukan, gitu kan? Dakwahi mereka. Kalau orang-orang yang lagi tur segala macam, mampu restoran muslim bisa kasih nggak? Datangi restoran muslim, didatangi. Bisa nggak kasih selebaran tentang Islam? Bisa, nggak dilarang. Ya sudah, gitu kan? Lakukan itu. Jangan itu yang antum ganggu, karena yang kita berhadapan kalau yang kafir harbi. Memang keluar mau berperang seperti orang Quraisy keluar di Badr, orang Quraisy keluar di Uhud, ya lain. Karena kita sedang berhadapan sama mereka, mereka keluar memang siap mau memerangi kita, itu lain, itu namanya kafir harbi. Tapi kafir mu'ahad, orang kafir di bawah naungan perdamaian dengan umat Islam, tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa inna raihatal tujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang kafir di bawah perdamaian dengan kaum muslimin, kayak ada perdamaian kayak kerjasama negara segala macam gitu kan, maka siapa yang membunuh itu dengan alasan ini kafir, dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dicium dari jarak 40 tahun. Jadi dengan bom hotel ini ada orang kafir sekian dibunuh untuk mengancam sana. Nggak bisa itu dalam Islam. Bukan begitu konsepnya. Ada orang begitu berlebihan dalam memahami jihad sehingga orang menilai jihad negatif. Ada juga orang karena kasus ini terjadi tidak mau bahas jihad sama sekali. Seakan-akan jihad harus dihapus. Ini akan mengajarkan pemahaman radikal dan seterusnya. Ini nggak benar. Kita nggak mungkin hapus syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang benar kita jelaskan begini loh hukumnya. Begini dan begitu. Dan ini terjadi dalam mempersiapkan diri untuk membela agama. Di semua agama ada itu. Bukan cuma agama Islam. Orang yang mengaku punya agama, jangankan bicara agama. Ormas sekarang punya pasukan. Punya prajurit ini, bela ormasnya, bela segala macam. Apalagi agama yang merupakan keyakinan orang gitu kan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sama sekali, nggak boleh juga orang salah faham sehingga melakukan hal-hal yang aneh. Dia pikir darahnya jalan pintas. Saya pernah ada cuplikannya itu yang bom dirinya di Jakarta Pusat itu hari. Cuplikan pada saat meninggal. Kalau istri saya lihat ini, saya sudah di surga sekarang. Dari mana surga? Bunuh diri. La haula wa la quwata illa billah. Makanya harus pakai fatwanya ulama supaya nggak salah gitu ya. Jadi dalam menjelaskan ini, kita bukan sedang menyebarkan faham radikal, bukan. Menjelaskan tentang hukum Islam. Dan semua agama ada menjelaskan masalah pembelaan agama mereka. Cuma dalam Islam memang disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Kan gitu. Waktu terjadi peperangan antara muslimin dengan pasukan Salim, hampir semua setiap pertemuan mereka, muslimin memotivasi pasukannya, prajuritnya untuk mati syahid mengejar surga. Orang Nasrani juga begitu. Mereka motivasi membela agama mereka, nanti terbunuh mati syahid. Mati syahid juga bagi mereka, masuk surga juga. Walaupun kita yakini mereka keliru kan gitu. Dan memang itu ada. Oleh karena itu jangan sampai dianggap, oh menjelaskan ini berarti paham radikal. Nggak benar. Kan gitu. Dalam hadis yang menjelaskan tentang masalah firman Allah surah Al-Anfal ayat 60 ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda atau menyuruh di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Siapkanlah kekuatanmu untuk menghadapi mereka menurut kesanggupanmu. Maksudnya tafsir surah Al-Anfal tadi. Allah suruh kita belajar supaya satu waktu kita punya kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah kalau mereka menyerang agama Allah, baik secara ilmu, baik secara harta, baik secara fisik gitu kan. Maka Nabi SAW mengingatkan masalah fisik, bahwa kekuatan fisik itu terletak pada kemahiran dalam melempar ya. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai jilid 5 halaman 275. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tentu ini ada ulama yang langsung fokus ke masalah panahan. Mengatakan makna melempar sini, ram itu adalah melempar anak panah. Ya. Ada juga yang mengatakan ramnya adalah semua jenis lemparan. Dan Allah alam ini pendapat yang lebih bijak.
Jadi bisa panah, bisa tombak yang dilempar, bisa sekarang mungkin senjata zaman sekarang, teknologi, gitu kan? Senjata-senjata yang sudah canggih sekarang, sama, dia kayak melemparkan sesuatu ke musuh kan? Itu Nabi SAW jelaskan, kalau itu kekuatan sebenarnya ada di situ. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yudkhilu bis sahmil wahidi thalathata nafaril jannah. Sani'ahu yahtasibu fi san'ihil khair. Warrami bihi wal munabbilah warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu laisa minal lahwi illa thalath ta'dibur rajuli farasah wa mula'abatuhu li ahli wa ramyuhu biqausihi aw nablihi. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2513, An-Nasai 3578. Itu hadis ini disahihkan oleh umumnya ulama. Artinya sungguhnya Allah yang maha suci dan maha mulia memasukkan 3 orang ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Ada anak panah yang dipakai di medan jihad, maka Allah masukkan dengan anak panah itu 3 orang. Yang pertama adalah orang yang membuatnya, yang mengharapkan kebaikan pada saat membuatnya. Artinya membuat ini untuk membela agama Allah SWT. Yang kedua orang yang melepaskannya, menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh musuh. Serta orang yang memberikannya. Sedekah untuk itu, membeli lalu memberikan kepada para mujahidin. Berlatihlah kamu melepas panah dan menunggang kuda, tetapi kamu berlatih melepas panah lebih aku sukai, kata Nabi SAW. Aku lebih suka umatku mahir memanah daripada kamu berlatih menunggangi kuda, walaupun dua-duanya diperintahkan. 3 perbuatan tidak digolongkan sebagai kesia-siaan, maksudnya tidak ada lahu. Lahu itu tidak dicatat sebagai dosa. Karena orang kalau buang-buang waktu kosong itu dianggap dosa. Ya. Kalau dia tidak gunakan pada kebaikan, mau kosong saja, itu bisa masuk dalam hal yang dilarang. Tapi ada 3 hal tidak masuk dalam hal sia-sia walaupun dihabiskan waktunya di situ. Yang pertama, seseorang yang mengajari kudanya. Maksudnya untuk berperang, gitu kan? Yang kedua, yang bujang tutup kuping. Karena belum tahu masalah ini. Bercumbu dengan istri, walaupun semalam suntuk begadang, ciuman, pelukan, pahala semuanya. Rugi antum, berapa malam antum lewatin. Nah. Serta berlatih melemparkan tombak atau panahnya. Orang latihan manah biar berjam-jam, 8 jam, 10 jam sehari, nggak apa-apa. Nggak ada yang sia-sia, semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan keterangan di atas, maka diwajibkan kepada kaum muslimin yang berada di suatu negara atau di sejumlah negara yang berlainan supaya mereka menyiapkan persenjataan dan mengadakan peralatan perang. Kemudian mendidik sejumlah kaum muslimin tentang strategi perang dan gerilya yang tidak hanya dimaksudkan supaya mereka sanggup menghadang berbagai serangan musuh. Akan tetapi dimaksudkan pula untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan tujuan meninggikan kalimatnya. Dia besar katakan si Allah, menegakkan keadilan dan menyebarluaskan kebaikan dan kasih sayang di muka bumi. Tentu sebagian ulama berpendapat sekarang sudah tidak asing di zaman kita sekarang, semua negara punya kekuatan militer. Kayak kita ada TNI misalnya, ada Polri ya. Maka berarti masyarakat sifatnya fardu kifayah. Untuk kita fardu kifayah. Kita biar tidak belajar nggak ada masalah karena sudah ada pemerintah siapkan. Kapan negara diserang mereka yang melakukan gitu kan. Tetapi kayak waktu kita mau ngusir Jepang, kita mau ngusir Belanda dulu, ternyata dibutuhkan partisipasi masyarakat, maka diajaklah bergabung. Oke, pada saat itu kita bergabung ya. Karena sudah ada yang berlatih. Tapi secara pribadi kalau kita ingin menguasai keterampilan-keterampilan yang sunnah Nabi SAW, diantaranya tadi memanah, melempar gitu kan, itu bagus, tidak ada masalah ya. Kalau tidak salah saya itu hari sempat diajak oleh beberapa orang ikhwah, tapi belum saya ikut pada saat itu untuk masuk ke sebuah kayak pelatihan, tapi kayak nembak-tembak tapi nggak sampai membunuh ya, cuma kayak apa sih istilahnya? Soft gun ya. Ya pada saat itu Ustaz mau ikut dari sini, cuma mau saya itu padat sekali. Ternyata mereka pakai tapi tidak membunuh, cuman kalau orang lagi kayak latihan perang-perangan, kalau kena ditembak ke badannya cuma ada warna tertentu berarti dia kalah gitu kan. Sesuatu yang positif itu tidak dilarang secara pemerintah kan, dibolehkan saja. Yang kita tidak boleh lakukan kalau sampai pemerintah kita larang, kayak misalnya antum sengaja masuk di hutan, latihan diam-diam di hutan sana,
Sudah aneh itu, ya. Ya, nanti aja dianggap antum mau jadi teroris segala macam. Tidak. Antum latihan bela diri. Semua orang tahu bela diri. Semua jenis antum bisa masuk gitu kan. Asal jangan yang pakai jin-jin, tenaga dalam apa semuanya khurafat, jangan masuk. Tapi yang keterampilan mahir silahkan lakukan. Itu kan hal-hal yang dibolehkan dalam agama kita diperintahkan dan juga oleh pemerintah kita dibolehkan. Karena kita tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atau ngacokan gitu kan. Kita harus bisa menarik garis tengah antara kedua hal ini. Sebagaimana juga diwajibkan kepada kaum muslimin untuk memberlakukan wajib militer. Ini perhatikan pendapat fatwa beliau yang tadi saya bilang. Semestinya setiap negara Islam yang memberlakukan wajib militer di kalangan mereka, di mana para pemuda yang telah berusia 18 tahun diharuskan mengikuti pendidikan kemiliteran selama 1,5 tahun, di mana selama jangka waktu tersebut mereka dididik tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi perang dan gerilya. Kemudian setelah itu mereka dicatat di dalam dokumen umum tentara. Mereka tidak ikut sama tentara, tapi kapan dibutuhin oleh negara, oleh agama sudah ditinggal ada. Dan sekarang di Israel semuanya, bahkan Israel itu perempuannya pun ikut wajib militer, gitu kan? Dengan cara, jadi ini tidak ada pelanggaran ya. Orang semua seluruh internasional tahu kalau negara ini wajib militer itu membela negaranya, membela agamanya, itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Ya. Dengan cara seperti itu, berarti negara telah mempersiapkan pemuda yang senantiasa siap memenuhi seruan jihad kapan saja. Seruan itu dikumandangkan dan dengan ketulusan niatnya, niscaya ia akan memperoleh pahala sebagai pasukan tentara yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah, selama namanya masih tercatat dalam dokumen umum tentara tersebut. Faham maksudnya ini? Jadi yang dia bilang, jadi kalau antum ikut wajib militer, walaupun antum tidak ikut, misalnya ada TNI yang turun tangan, sudah tertanggulangi misalnya, sudah selesai. Tapi selama nama antum terdaftar, pemerintah setiap saat butuh dipanggil, selama itu antum ribat. Dapat tadi, 1 harinya itu sama dengan 1000 malam, 1000 hari tadi. Keutamaan itu. Juga diwajibkan kepada kaum muslimin membangun pabrik-pabrik senjata yang memproduksi berbagai jenis senjata yang ada di dunia dan ditangani dengan serius. Jika perlu mereka harus meninggalkan produk-produk yang tidak terlalu penting dalam makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Hendaklah mereka mendahulukan semua urusan yang menyebabkan mereka dalam melaksanakan kewajiban jihad dan menunaikan kewajiban lainnya dengan baik serta sempurna. Jika tidak, maka mereka dianggap berdosa dan akan berhadapan dengan azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu ini kalau misalnya ada orang negara sama sekali tidak mau peduli dengan keamanannya. Tentu sekarang saya sudah bilang semua negara kan ada, kayak kita Indonesia ada TNI, ada Polri, sudah cukup. Tapi kalau ada negara sama sekali negara Islam tapi tidak punya kekuatan militer, dia sengaja tidak mau itu, ini malah dia melanggar hukum-hukum Allah SWT. Harusnya dia punya persiapan dan semua negara tahu itu. Mereka punya persiapan untuk itu tentunya. Itu yang dimaksud dengan masalah ini ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Materi kelima tentang masalah rukun-rukun jihad. Seperti apa jihad itu bisa tegak. Pada jihad syar'i yang diperintahkan oleh agama yang berorientasikan pada salah satu dari 2 kebaikan, yaitu kepemimpinan umat Islam dan kesyahidan, terdapat beberapa rukun. Yang pertama, niat yang tulus, karena tiap amal sangat tergantung pada niatnya. Niat dalam jihad adalah semata-mata bermaksud meninggikan kalimat Allah SWT dan tidak ada tujuan lainnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berperang karena fanatik, kesukuan, dan riya. Maka manakah dari keduanya yang tergolong berperang di jalan Allah sehingga kalau mati syahid? Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka perangnya termasuk perang di jalan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 123 dan Muslim 1904. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kita bahwasanya setiap muslim kalaupun dia berperang, dia niatkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita lagi mau merdeka, saya yakin banyak fatwa-fatwa dari ormas kita pada saat itu yang bergabung sama tenaga militer atau tentara militer Indonesia untuk bisa membebaskan dengan fatwa jihad, gitu kan? Waktu itu dikeluarkan oleh Hasim Asy'ari, ya, kemudian oleh Ahmad Dahlan dan pendiri-pendiri lembaga-lembaga sekarang yang sudah besar, NU dan Muhammadiyah misalnya. Mungkin pada satu juga ada fatwa dari Al-Irsyad dan beberapa lembaga-lembaga, akhirnya mereka mengeluarkan bahwasanya ini wajib untuk melawan, karena kalau tidak kita dijajah terus. Lepas dari Belanda lalu datang lagi Jepang, gitu kan. Maka keluarlah dengan semangat jihad itulah akhirnya bisa merdeka Indonesia, gitu kan. Merdeka Indonesia. Nah, ini
hal yang tidak mungkin bisa dihapus dalam sejarah kita, sejarah Indonesia. Bagaimana peran masjid, peran muslimin, peran Al-Quran, gitu kan? Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang ngawur bicara. Saya baru baca kemarin ada artikel entah siapa, manusia dari mana muncul ini, tiba-tiba bicara bahwasanya Indonesia ini dijajah oleh Islam sekian tahun dan tidak ada hasilnya. Ini dari mana alamnya nih, lahir dari mana dia? Ya. Seakan-akan tidak tahu sejarah perkembangan bagaimana merdekanya Indonesia dengan takbir, dengan jihad, semangat muslimin, dengan fatwa para ulama pada saat itu. Kalau terbunuh maka mati syahid, gitu kan? Yang jelas dia niatkan supaya agama Allah ditegakkan. Karena memang kita mayoritas muslim. Kita berharap dengan merdekanya Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang akan memberikan keleluasan kaum muslim untuk ibadah, masjid-masjid mereka. Dan itu yang terjadi kan. Alhamdulillah kita bisa bina masjid kita bisa membuka sekolah-sekolah, pesantren segala macam. Jadi bahasa Indonesia ini dijajah oleh Islam dan tidak ada perkembangan, ini kebodohan luar biasa. Karena tidak faham tentang sejarah. Tapi begitulah, ada orang main lempar saja sembarangan kata-kata tanpa memikirkan. Kemudian yang kedua, hendaknya jihad itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panji dan seizinnya. Saya pemimpin resmi. Dari pemimpin negara tentunya ini ya, bukan pemimpin lembaga tertentu, baru buat yayasan, pengikutnya baru 10 lalu jihad. Bukan itu. Sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit hidup tanpa ada pemimpin. Mereka tidak dibolehkan pula ya. Maka tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa adanya pemimpin. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. An-Nisa 59. Ulil amri adalah pemerintah setempat tentunya ya. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka kelompok manapun dari kaum muslimin yang hendak berjihad di jalan Allah serta bertujuan ingin memerdekakan atau membebaskan diri mereka dari kecengkraman dan penindasan kaum kafir, maka terlebih dahulu mereka harus membaiat seseorang dari kalangan mereka yang memenuhi sebagian besar persyaratan dalam hal kepemimpinan, keilmuan, ketakwaan dan tanggung jawab. Setelah itu mereka membentuk pasukan dan menyatukan pandangan mereka. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan lisan, harta dan tangan mereka sampai Allah memberikan kemenangan pada mereka. Tentu ini di saat yang dimaksud sini membaiat adalah pada saat tidak ada kepemimpinan. Umat Islam lagi dibantai di sebuah lokasi, nggak ada pemimpinnya. Maka mereka langsung menunjuk pemimpin satu di situ lalu memimpin mereka untuk bisa melawan, untuk membela agama Allah SWT. Tapi pada saat kayak negara kita Indonesia ada pemimpinnya, atau Malaysia atau apalah Brunei dan ada pemimpinnya, sudah tunggu pemimpin itu memberikan instruksinya, gitu kan. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam jihad seperti senjata dan perlengkapan jihad lainnya serta personil pasukan dalam batas-batas yang sesuai dengan kesanggupannya dengan mengerahkan segenap kemampuan serta kekuatan maksimal sebagaimana Allah SWT berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah Al-Anfal ayat 60 dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Jadi kalau teman-teman kita TNI dan Polri itu meniatkan sebagai seorang muslim ini untuk membela agamanya, membela keamanan negaranya, dia niatkan ikhlas, dia bisa ribat. Ya. Kita bicara secara umum global hukum ya. Dan kalau ada seseorang yang melanggar hukum, salah satu di antara mereka itu mereka yang salah, yang melanggar hukum. Jangan semuanya dipukul rata. Nah, saya lihat di Indonesia ini ada orang kadang-kadang tidak tahu dari mana pemikirannya gitu. Jadi kalau ada kesalahan satu, dianggap itu adalah harus dipukul rata, semuanya harus diganti. Seakan-akan membentuk negara itu seperti jual kerupuk saja. Orang dia buat kerupuk aja urusannya luar biasa untuk membentuk negara, main langsung copot ganti. Itu nggak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Harusnya berpikir lebih cerdas. Yang keempat, mendapat ridho dan restu dari kedua orang tua. Ini kalau secara person, individual. Bagi seseorang yang masih memiliki keduanya atau salah satunya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada seorang sahabat yang meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, iya. Beliau bersabda, maka berjihadlah pada keduanya. Maksudnya dengan berbakti kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3004. Kecuali jika musuh sudah menyerang daerahnya atau pemimpin mengharuskan jihad terhadap seseorang, maka keharusan meminta izin kepada kedua orang tua dianggap gugur. Jadi kalau ada jihad umum saja, tidak ada kewajiban dari seorang pemimpin wilayah itu,
maka bebas. Misalnya kayak kasus perang Badar waktu itu kan, Nabi SAW mengajak siapa yang mau ikut, kita mau menahan kafilahnya Quraisy. Waktu itu dipimpin Abu Sufyan, cuma 40 orang yang jaga. Nabi SAW iklankan, tapi Nabi kasih pilihan, siapa yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut tidak apa-apa. Maka yang merasa masih punya kesibukan dengan kebunnya, dengan perniagaannya, dengan keluarga, dia tidak ikut. Makanya cuma 314. Pikiran mereka 314 orang hadapi 40 orang, sangat jauh lah perbedaannya gitu kan. Hampir 9%, ya 90% kekuatannya, 9 kali lipat dari jumlah pasukan kafir. Tapi tanpa disangka ternyata orang Quraisy berkumpul malah kekuatan 1000 orang yang akan melawan muslimin. Tentu Allah SWT berikan kemenangan setelah itu ya. Nah pada saat pilihan seperti itu wajib izin orang tua. Tapi kalau sudah terlanjur dijajah wilayah itu, atau pemimpin sempat sudah mengumandangkan, kayak waktu kita mau ngusir Jepang misalnya, presiden sudah mengeluarkan instruksi harus seluruh warga Indonesia melawan, mengangkat senjata segala macam. Nah, kita wajib, tidak usah izin orang tua pada saat itu. Ya. Yang kelima, taat terhadap pemimpin. Orang yang berperang dalam keadaan mendurhakai pemimpin lalu ia mati, niscaya ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famat illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar, karena tidaklah seseorang pergi dari penguasanya sejengkal saja, dia memberontak lalu ia mati, melainkan ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7053 dan Muslim 1849. Ya, jadi hadis ini menekankan sekali tentang pentingnya patuh, termasuk dalam pemimpin peperangan. Ya. Makanya pernah ada satu orang waktu perang Khaybar, Nabi SAW yang pimpin peperangan. Tapi Nabi SAW berikan instruksi, jangan ada yang menyerang sampai saya perintahkan. Rupanya Nabi punya strategi perang. Jadi orang Yahudi itu licik teman-teman sekalian. Mereka kalau sudah mau nyerang, mereka lempar anak-anak panah yang banyak ke arah muslimin. Sehingga muslimin sibuk menangkis dengan perisai mereka. Dan biasanya zaman dulu supaya tidak kena anak panah, mereka duduk di tanah, perisainya diangkat ke depan. Jadi tidak kena anak panah itu. Sibuk begitu. Sementara muslimin sibuk semua dengan perisainya, gitu kan. Maka tiba-tiba pintu gerbang dibuka, mereka serang muslimin. Mereka tiba-tiba menebas-nebaskan pedangnya, ada korban terserah. Pokoknya mereka nyerang, habis itu mereka kembali tutup lagi pintu gerbang. Itu yang dilakukan. Maka Nabi SAW mengatur strategi. Nabi ingin memancing mereka keluar gitu kan. Jangan ada yang menyerang. Rupanya pada saat pas terbuka pintu menyerang musuh, ada satu orang muslim, sahabat datang langsung nyerang sendirian. Nggak ada yang bantu dia. Mati terbunuh. Sahabat semua bingung, ini hukumnya mati syahid nggak ini? Karena di medan perang. Ada yang mengatakan, berita gembira buat dia mati syahid. Kata Nabi SAW, tidak. Dia telah keluar dari instruksi pemimpinnya. Kan sudah larang, jangan perang. Jangan nyerang, tidak boleh. Walaupun antum semangat. Makanya para sahabat di kancah jihad itu, biar mereka sudah semangat, yang mereka lakukan maksimal, ini misalnya musuh, mereka datang ke depannya musuh. Menunjukkan keterampilan, busungkan dada, tunjukkan pedang, apalah. Menunjukkan keterampilan, tapi tidak menyerang. Kapan ada instruksi dari belakang, mereka dengar pecikan takbir, baru mereka nyerang. Karena salah sedikit, tidak mati syahid. Ya, gitu. Makanya harus hati-hati di sini. Mentaati pemimpin sangat penting dalam agama Islam. Tidak boleh main-main. Istri nggak boleh keluar tanpa izin suaminya, walaupun darurat. Nggak ada darurat. Selama suami bilang jangan keluar, nggak boleh keluar. Satu langkah dia keluar dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Biar ayahnya panggil. Nggak boleh. Hukmullah. Safar, kita harus pilih pemimpin. Kata Nabi SAW, jangan 3 orang safar kecuali sudah ada salah satu ditunjuk di pemimpin. Dia bilang mampir, dia bilang jalan. Sekarang Khalid, Umar sama Ahmad pergi safar sama-sama. Sepakat harus, Umar kamu jadi pemimpin ya, safar, amir safar. Antum di mobil, antum di kereta api, antum di bus. Tunjuk satu orang, jadi amir safar. Dia bilang kita mampir sini sholat, mampir. Antum ikuti, dapat pahala. Saking pentingnya itu, gak boleh kita langgar. Itu juga dengan jihad, gak boleh. Dilarang serang, jangan serang. Tunggu saja. Berapa kali kasus itu ya? Waktu Nabi SAW mengutus, subhanallah, saya lupa sahabat ini. Saya angkat di kajian sirah di perang Khandak waktu itu. Nabi SAW di malam yang sangat dingin, Nabi SAW sempat, Bukan. Hudzaifah bin Yaman. Ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu waktu itu dia bilang, saya sangat kedinginan.
Tidak punya baju. Baju saya sampai setengah betis. Dingin luar biasa. Dan saya punya selimut kecil dari istri saya. Saya pakai bungkus kaki saya. Waktu itu lagi dingin dan sudah kurang lebih 42 hari dikepung muslimin. Besok Quraisy sudah sepakat untuk menyerang satu serangan. Untuk menghancurkan muslimin. Hari itu, yang paginya, Quraisy mengatur pasukannya. 10.000 pasukan. Bukan cuma Quraisy ya, pasukan Ahzab berarti dari semua suku. Yang paling besar Quraisy sama Hawazim. Masing-masing 4.000 pasukan. Sisanya dari yang lainnya. Itu mereka sengaja menyentakkan kaki kuda mereka di ujung, di bibirnya, parit itu, supaya jatuh pasir ke bawah, gitu kan. Yang lainnya lempar anak panah ke muslimin. Dari pagi sampai malam. Sampai waktu itu muslimin ada yang tidak sempat sholat asar kecuali di waktu maghrib. Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, betul-betul mereka ini menyibukkan kita sampai aku baru sholat asar. Waktu itu pas sudah menjelang azan maghrib. Kata Nabi SAW, engkau baik hai Umar, aku sendiri belum sholat. Karena luar biasa serangan mereka gitu. Di malam itu lagi dingin, lagi orang ketakutan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau nyebrang ke musuh, saya jamin surga. Nggak ada yang nyaut. Nggak ada yang nyaut. Gelap. Nabi ulangi lagi, siapa yang nyebrang ke sebelah, coba pantau musuh itu, lihat, saya jamin surga. Nggak ada yang nyaut. Nabi sampai 3 kali, 4 kali. Nabi jalan, kesentuh kakinya Hudzaifah bin Yaman. Siapa ini? Hudzaifah ya Rasulullah. Kau berdiri. Maka Hudzaifah berdiri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, sekarang kau pergi ke sana. Instruksi Nabi begini, pergi ke sana, jangan bunuh siapapun. Kau bukan menyerang, hanya ambil informasi mereka, kembali ke sini. Itu instruksinya. Kata Hudzaifah, baik ya Rasulullah. Dia bilang sangat dingin pada saat itu. Memang Madinah kalau dingin luar biasa gitu kan. Kami pernah tinggal di sana. Maka diturunkanlah seperti tangga dari kayu pakai tali di parit untuk nyebrang ke sebelah. Karena gelap. Nyebrang dari dia bilang begitu saya turun di lembah di parit itu untuk nyebrang, saya merasa saya seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Allah SWT berikan dia musim dingin tapi jadi hangat. Dia bilang begitu saya naik, ada api unggun. Di sana ada satu orang lagi menghangatkan tangannya di api itu, gitu kan? Ternyata dia Abu Sufyan. Lalu saya langsung ambil anak panah saya, sudah saya arahkan ke dia. Gitu. Lalu saya mengingat instruksi Nabi SAW, jangan bunuh siapapun. Padahal kalau saya lepaskan ini pemimpinnya mati. Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir. Lalu dia taruh kembali. Dia nggak mau lakukan. Karena instruksi Nabi. Padahal sendiri dia sama Abu Sufyan tidak lihat kalau dia ada. Maka dia pun duduk di situ. Lalu mulailah Abu Sufyan mengatakan, berkumpul semua, berita penting. Ya, kumpul semua. Lalu kata Abu Sufyan, pastikan semua di sebelah kalian adalah pasukan kita. Hudzaifah bingung ini mau jawab apa? Sekarang harus saling tahu. Tapi karena gelap, api cuma di depannya Abu Sufyan. Maka mereka saling tanya, saling sebut nama. Saya fulan dari suku ini gitu. Pas Hudzaifah, dia pakai cara berbeda. Allah mudahin buat dia begitu. Dia balik sebelah kanan. Sebelah kanan saya siapa? Si fulan. Sebelah kiri saya siapa? Si fulan. Lalu dia bilang, saya aman, tidak ada yang tanya. Maka setelah itu pun akhirnya dia dapat informasi, tanya Abu Sufyan mengatakan, Yahudi Quraidah telah berkhianat kepada kita. Kita akan bubar. Tidak lagi peperangan. Besok nggak ada penyerangan. Gitu. Maka akhirnya pada saat itu pun bubar semuanya. Kata Hudzaifah, mereka kelihatan sangat ketakutan karena mereka berharap instruksi itu. Maka mereka berlumba-lumba melepaskan tenda-tenda mereka, membawa kuda-kuda mereka dan lari pada malam itu pulang. Gitu. Lalu Hudzaifah pun balik untuk menyampaikan kepada Nabi alaihissalam. Tapi di sini dia sudah hampir bisa membunuh musuh. Dan itu banyak terjadi dalam kisah-kisah jihad ya. Mereka hampir membunuh musuh tapi akhirnya mereka tidak melakukan karena instruksi pemimpin. Jadi ini penting sekali. Gak boleh sembarangan gitu. Nanti kita jelaskan lebih jauh tentang masalah etika jihad, masalah itu ya. Kita masuk ke materi ke-6 dulu, hal-hal yang mesti dilakukan pada saat jihad. Ya. Yang pertama, kalau lagi berkecamuk jihad, kalau tadi itu kan sebelum terjadi jihad, dia harus ada hal-hal ya, rukun-rukunnya. Sekarang materi ke-6, hal-hal yang mesti dilakukan kalau jihad lagi berkecamuk. Sekarang peperangan terjadi. Yang pertama, berketetapan hati dan siap mati saat perang sedang berlangsung.
Karena Allah SWT mengharamkan atas orang Islam mundur dari hadapan musuh saat perang sedang berlangsung. Walaupun antum sendiri, musuh 10.000 orang, jangan mundur, maju. Cari mati itu, memang antum berharap mati. Kata ulama, subhanallah, orang yang niatnya ikhlas karena Allah begini, Allah akan buat dia seperti satu pasukan sendiri yang membuat musuhnya takut. Asal dia sudah niat itu, Allah akan mudahkan. Tentu beda keadaan kita sekarang dengan kalau kita sedang menghadapinya. Kalau kita menghadapinya akan ada keberanian ekstra yang Allah berikan. Dibandingkan kalau masih di masjid sini. Saya yakin masih ada yang coba mau nyerunduk. Takut saya suruh pergi berperang gitu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka jangan kalian membelakangi mereka. Jangan pernah mundur sama sekali. Tunjukkan kepada mereka kau mati syahid atau memang menang. Nggak ada yang lain. Gitu kan? Aturan ini berlaku jika jumlah pasukan kafir tidak lebih banyak dari jumlah pasukan muslimin hingga jumlahnya mencapai 2 kali lipat. Sedangkan jika jumlah pasukan kafir lebih banyak dari jumlah pasukan kaum muslimin hingga seorang tentara muslim harus berperang melawan 3 orang tentara kafir atau lebih banyak dari itu, maka mundur dari hadapan mereka tidaklah diharamkan. Maksudnya boleh mengatur strategi untuk perang, untuk balik ya. Juga tidak diharamkan mundur dari pasukan kaum kafirin jika mundurnya itu dimaksudkan untuk mengecoh mereka atau mundur dengan tujuan menggabungkan diri dengan pasukan kaum muslimin lainnya. Mundur yang seperti itu tidaklah dikategorikan mundur dari hadapan musuh dalam pengertian yang sesungguhnya dan tidak dianggap berdosa, sebab Allah atau berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 16. Lanjutan tadi ya. Tadi kita baca Al-Anfal 15. Setelah Allah bilang, hai orang beriman, apabila kalian bertemu musuh, orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka atau mundur. Lalu Allah bilang, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Al-ayah. Kecuali kalian berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Maka itu dibolehkan. Sudah pernah kita ceritakan kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat menarik pasukan dari perang Mu'tah waktu melawan pasukan Romawi yang 3 pemimpin Nabi SAW sudah mati syahid semua. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in ini mati syahid semua. Maka Khalid bin Walid sempat menarik pasukan untuk tinggalkan medan perang, tapi dengan cara yang benar. Pasukan musuh justru terpukul mundur, baru kemudian Khalid bin Walid tarik pasukannya. Itu pun semua wanita dan anak kecil di Madinah menunggu depan pintu gerbang Madinah lalu melempari pasukan itu dengan batu sambil mengatakan kalian pengecut lari dari medan perang. Itu perempuan pada zaman itu dan anak-anak. Zaman sekarang Allahul Musta'an. Ya. Yang kedua, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan seraya mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah dengan mengingat janji, ancaman, perlindungan dan pertolongannya bagi para kekasihnya. N-nya semua besar kata ganti Allah. Dengan melakukan perbuatan tersebut niscaya hati menjadi tenang dan semangat menjadi meningkat. Artinya pada saat sementara menunggu musuh supaya kita tenang, tidak merasa takut dan bimbang, selalu berzikir kepada Allah, berdoa. Ya Allah mudahkan, ya Allah menangkan, ya Allah begini, tanamkan ketakutan dalam musuh-musuh kami dan seterusnya. Yang ketiga, taat kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan tidak melanggar perintah keduanya dan tidak pula mengerjakan yang dilarang oleh keduanya. Maksudnya jangan bermaksiat. Tidak boleh bermaksiat sama sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mengutus pasukan, maka beliau menitik beratkan poin itu. Beliau mengatakan, ingat, pasti jumlah musuh kalian lebih banyak dan mereka punya persiapan lebih sempurna, gitu kan? Sementara jumlah kalian lebih sedikit, peralatan kalian lebih sederhana. Yang memenangkan kalian atas mereka adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Dan mereka bermaksiat kepada Allah. Itu penyebab menang. Walaupun senjata kalian lebih sederhana. Gitu kan. Tetapi kalau kalian bermaksiat kepada Allah, pasti kalian akan kalah. Karena kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit dari sisi jumlah. Seperti itulah. Gitu kan. Makanya kita selalu menang teman-teman justru karena ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kalau kita baca sejarah banyak sekali. Di antaranya perang salib Salahuddin Al-Ayyub, bagaimana motivasi pasukannya. Sultan Muhammad Fatih bagaimana motivasi pasukannya. Bahkan mayoritasnya adalah hafid Quran. Orang-orang yang tiap malam sholat. Mereka semangat jihad. Bahkan ada di antara para mujahidin tidak tidur beberapa hari. Mereka kena semangatnya ingin berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang keempat, menghindari perselisihan dan pertentangan sehingga saat memasuki medan perang mereka berada dalam satu barisan yang bersatu padu yang di dalamnya tidak ada celah bagi musuh. Hati mereka terikat dalam sebuah ikatan yang sangat kokoh dan jasad mereka saling mendukung sehingga keberadaan mereka tak ubahnya bagaikan sebuah bangunan di mana satu sama lain saling menguatkan. Gak boleh ada perselisihan di antara muslimin. Khilafiyah semua harus diangkat. Medan perang sekarang jihad, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir, poin kelima adalah senantiasa dalam subbab ini ya, senantiasa bersabar serta siap mati pada saat perang sedang berlangsung sehingga benteng pertahanan musuh porak-porandakan dan barisan pertahanan mereka mundur kocar-kacir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 45 sampai 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, apabila kalian memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maksudnya kalau lagi berperang, berkecamuk, banyak berzikir kepada Allah, sambil menyerang, sambil meminta pertolongan kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai ada kemaksiatan, dan jangan kalian berbantah-bantahan, jangan ribut, jangan bertengkar, yang menyebabkan kalian menjadi gentar atau takut, dan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Baik bu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas malam ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.